Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita mempelajari tentang kitab jenazah, kitabul janaiz, kitab tentang jenazah, bagaimana mengurusnya, kita sampai pada bab memandikan mayit. Ya, tata cara memandikan mayit yang kita lihat, kita pelajari bersama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abwabu huslil mayyiti, abwabu bab husli memandikan al mayyiti mayit. Jadi bab memandikan orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati. Ya, ini terjadi, ini judulnya aja bab-bab, berarti terjadi beberapa bab. Tentang memandikan ini ada beberapa bab. Bab yang pertama, ketika kita memandikan jenazah, yang harus diketahui adalah babu mayalihi wa rifkihi bih wa satrihi alaih. Bab man yalihi, orang yang mengiringinya, mendampingi mayit. Jadi dalam memandikan mayit itu, orang yang memandikan mayit supaya didampingi orang lain, tidak sendirian. Dan sendirian repot juga. Ya. Terus siapa yang berhak mendampingi mayit? Kemudian warifkihi bih, dan bersikap lembut, bersikap apa ya bahasa sini ya? Apa Pak? Halus. Bersikap halus, bersikap lembut kepada mayit tadi. Warifkihi, dan bersikap lembutnya dia, ya, warifkihi, dan bersikap lembut, lemah lembutnya si man ini tadi, orang yang memberikan jenazah, bihi, kepada dia, kepada mayit tadi, wasatrihi, dan menutupnya dia, menutupnya orang yang memandikan jenazah, alaihi, atas dia, atas si mayit. Jadi intinya, terjemahannya, maksud dari kalimat ini, bab ini adalah membicarakan tentang siapa yang sebaiknya mendampingi mayit atau memandikan mayit, dan hendaknya orang yang memandikan mayit itu bersikap lembut di dalam memandikannya, kemudian menutupi jenazahnya, jangan dibuka, ya, menutupi atas si mayit tadi. Ya, ini berdasarkan hadis yang pertama. Di sini diuraikan, ya. Hadis yang pertama itu membicarakan tentang orang yang mendampingi, memandikannya dengan lemah lembut dan menutupi mayit. Hadis yang ke-15 dalil bahwa ketika memandikan jenazah itu, orang yang memandikan jenazah atau memandikan mayit itu harus orang yang amanah. Yang memandikan mayit, yang boleh memandikan mayit, haruslah orang yang amanah. Jadi enggak sembarang orang, Pak. Orang yang amanah itu siapa sih? Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu contohnya gini. Saya pesan kamu, ya, kamu jangan bilang siapa-siapa. Jangan begitu. Itu jangan bilang siapa-siapa sampean. Kalau sampean bilang sama siapa-siapa, berarti sampean enggak amanah. Ini rahasia nih, off the record ini. Jangan kamu sampaikan kepada siapapun, ya, walaupun kepada istrimu jangan. Itu kita harus pegang itu, amanah itu. Nah, kalau kita cerita, berarti kita sudah tidak amanah. Tuh, ya. Ini saya titip duit ini, ya, nanti kasihkan kepada Pak atau Bu itu. Sampai diamanahi, sampai orang yang amanah atau tidak, tergantung saudara menunaikan amanat tadi apa tidak, kepercayaan tadi apa tidak. Karena diberi amanah, dipercaya, sampai berikan. Oh, saya disuruh ini menyerahkan ke si fulan, nah, atau si fulanah. Itu saudara orang yang amanah. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang amanah yang harus memandikan mayit ini? Kita lihat hadisnya, dalilnya.
Oh, kok ini kok 15. Yang di atas itu nomor berapa? 16 ini ya. Di atasnya lagi 15. Ini harusnya bukan nomor 15 ini. 16 ini harusnya nomor 17. Bentar. Nah, 17, 79 itu 16. Nah, ini 17 80 ini harusnya 17 ya toh? Nah, ini harusnya 17 ini. Nah, terus yang ini harusnya juga 17. Tapi dirubah dulu ini fontnya. Nah, gitu. Jadi hadisnya adalah hadis nomor 17 atau nomor 1780 dalam kitab Mukhtasar Nailul Autor. Anak Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah telah berkata. Qala, telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini. Man ghassala mayyitan fa'adda fihil amanata walam yufshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalik kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh wa qala liyalihi aqrabukum in kana ya'lamu fa illam yakun ya'lamu faman tarawna indahu hadzan min wara'in wa amanatin. Rawahu Ahmad. Ya, ini hadisnya. Ya, yang pertama Nabi bersabda, man barang siapa, kata Rasulullah, atau siapa saja yang ghassala, memandikan. Jadi kalau ghassala saja enggak pakai tanwin, bacanya ghassala itu mandi. Ghassala yaghsilu itu artinya mandi. Tapi kalau dirubah jadi ghassala pakai tanwin artinya berubah. Ini dari ilmu tasrif ya, ilmu shorof. Dari fa'ala, wazan fa'ala dirubah menjadi wazan fa'ala, sulasi mazid ya, biharfin ya, itu berubah maknanya. Makanya kita baca Al-Qur'an terutama atau baca hadis ya harus betul bacanya supaya maknanya tidak berubah, tidak merubah makna. Jadi man barang siapa ghassala, memandikan mayitan, satu mayit ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, fa'adda fihi, fa'adda lalu dia menunaikan fihi padanya, pada mayit itu tadi, al amanata, amanat, dia menunaikan amanat tentang mayit tadi ya, walam yufsi alaihi, walam yufsi, dan dia tidak menyebarkan alaihi, atas si mayit tadi, keadaan si mayit tadi, tidak menyebarkan apa? Walam yufsi alaihi, dan tidak menyebarkan atas mayit tadi, menyebarkan ma yakunu minhu inda dzalika, ma yakunu, apa yang ada, minhu, dari si mayit, inda dzalika, pada saat itu, pada saat memandikan mayit. Kita kenal orang ya, ada orang meninggal dunia, keluarganya cari nggak ada, jauh semuanya, dirantau, dia orang perantauan misalnya, merantau ke Sampit sini, aslinya mana, Jawa sana misalnya, atau Sulawesi sana, pas meninggal dunia sebatang kara, naudzubillah, bisa ditarik. Mudah-mudahan saya nggak mengalami seperti itu. Mudah-mudahan saya meninggal dunia disaksikan oleh orang yang baik-baik saja, sehingga yang mengerugi saya juga orang yang baik-baik. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, tidak ada keluarganya, mau nggak mau kita sudah harus segera memandikan, jangan menunggu keluarganya datang. Apalagi keluarganya di Sulawesi sana, apalagi di luar negeri sana, waduh, nunggu sampai besok, waduh,
insya Allah maaf berubah baunya nanti. Ya, jadi kita memandikan. Selama ini kita kenal dia biasa-biasa saja. Ketika kita mandikan dia, baru tahu. Misalnya mayat tadi ada cacatnya, ada aibnya. Selama ini kita tidak tahu. Nah, kalau kita melihat aib pada si mayit, jangan disebar-sebarkan. Itu kalau sampai menyebarkan, berarti sampai tidak amanah. Melihat itu, ini ternyata ya, dia punya penyakit kayak gini ya. Wah, sampai cerita gitu sama orang-orang. Kacau sudah itu. Aib orang lain kita tutupi, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu ada, setiap kita, saya juga punya aib, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga punya aib. Aib yang kita ketahui dari orang lain jangan disebarkan, jangan dikasih tahu orang lain. Cukup kita sendiri yang tahu. Itu ajaran Islam juga begitu. Ya, masya Allah. Jadi kita masih perlu banyak belajar menjadi orang Muslim yang benar-benar Muslim, untuk kemudian menjadi orang yang mukmin, lalu akhirnya menjadi orang yang muhsin, dan terakhir kita berusaha menjadi orang yang muttaqin. Ya. Jadi kata Nabi, man ghassala mayyitan, barang siapa memandikan barang siapa memandikan orang yang meninggal dunia atau sudah menjadi mayat, fa adda fihil amanata, lalu dia menunaikan amanat pada si mayit tadi, walam yufsi alaihi ma yakunu minhu inda dzalik, dan dia tidak menyebarkan atas keadaan atas mayit tadi ma yakunu, apa yang ada minhu dari si mayit, ya, keadaan si mayit dia tidak sebar-sebarkan. Inda dzalika, di saat itu, di saat memandikan mayit, misalkan memandikan orang yang mati tadi, yang tidak menyebar-nyebarkan tadi, kata Nabi apa yang akan diperoleh? Kharaja min dunubihi, dia orang yang memandikan mayit ada pasti keluar min dunubihi, dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Sampai seberapa menghapusnya? Sampai kayaumi, seperti di hari waladathu, telah melahirkan dia, ummuhu, ibunya. Jadi seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya orang kalau baru lahir itu, bayi-bayi itu enggak punya dosa. Itu keyakinan orang Muslim seperti itu. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, dia lahir dalam keadaan suci, putih, bersih, ibarat kertas itu putih, bersih. Tidak ada coretan apapun. Tidak ada dosa sedikit pun. Manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan seperti yang Allah ciptakan, suci, bersih dari dosa. Ini berbeda dengan keyakinan saudara kita yang beragama Nasrani, ya, yang saya ketahui. Bahwa setiap anak yang lahir menurut keyakinan orang Nasrani itu dia lahir ke dunia sudah membawa dosa asal. Dosa asal, dosanya Nabi Adam itu. Nabi Adam itu dulu keluar dari surga kan gara-gara melanggar perintah Allah. Nah, dosanya Nabi Adam ditanggung oleh setiap anak yang baru lahir. Dan dosa asal itu baru akan bisa hilang kalau dia beriman kepada Yesus Kristus. Gitu Pak. Itu keyakinan orang Nasrani. Kita harus tahu juga supaya kita bisa membedakan. Tahu untuk supaya tahu bedanya gitu loh. Bedanya agama kita dengan agama saudara kita sebangsa tanah air yang beragama Nasrani. Ya sudah, keyakinan mereka begitu, ya biarin aja. Nanti kita lihat di akhirat sana. Mana yang benar? Ya, kan kita tidak boleh mengolok-olok keyakinan orang lain. Ya, tidak boleh. Biar dia percaya seperti itu, ya biar aja. Jadi orang yang memandikan mayit dan dia menunaikan amanah pada si mayit tadi, tidak menyebarkan keadaan atau aib si mayit, dia keluar kharaja min dunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari ibunya melahirkan dia. Itu satu. Wa qala, dan kemudian Nabi bersabda juga, liyalihi, supaya mengiringinya, mendekatinya, mendampinginya. Yali itu mendampingi, mendekati. Ya, mengiringi juga bisa. Supaya mengiringi orang yang mati tadi, orang yang mayit ini tadi, yang sudah jadi mayit, sudah jadi mayat,
yang mengiringi si mayit tadi sebaiknya adalah akrabukum, yang paling dekat di antara kalian. Maksudnya kerabat-kerabat dia dari antara kerabat-kerabat dari si mayit tadi. Yang boleh memandikan mayat orang yang sudah meninggal dunia sebaiknya kata Nabi adalah kerabatnya yang paling dekat di antara kalian. Jadi kerabat yang paling dekat di antara si mayit tadi. Ya, yang paling dekat ya kalau laki-laki ya istrinya, kalau perempuan suaminya, kalau masih ada suami. Kalau suami, kalau masih ada istri ya istrinya. Kalau istrinya juga sudah enggak ada, kayak aku ini, nanti kalau mati nih sekarang, nah yang memandikan ya bukan istriku lagi sudah. Dulu istri meninggal, yang memandikan aku sendiri. Hah? Apa? Jadi begitu ya. Yang paling dekat, kerabat yang paling dekat siapa? Gitu. Anaknya masih ada misalnya, ya anaknya yang mandikan. Atau anak istri enggak ada, adanya saudara, ya sudah saudaranya, kakaknya apa adiknya gitu. Ini kata Nabi, liyalihi aqrabukum, supaya mendampingi si mayit tadi orang yang terdekat di antara kalian. In kana ya'lamu, jika adalah ya'lamu, orang mengetahui. Kalau seseorang di antara kalian tahu yang paling dekat, kerabatnya dia yang paling dekat siapa. Fa illam yakun ya'lamu, maka jika tidak ada ya'lamu mengetahui, maksudnya maka jika kalian tidak tahu siapa kerabatnya, kita enggak kenal orang ini, enggak tahu kerabat dekatnya siapa, Nabi mengajari. Ini loh, aturan Islam itu sempurna, Pak. Sudah ada spelling-spellingnya, sudah ada apa namanya, kalau enggak bisa begini bagaimana, itu sudah ada dalam aturan Islam. Semua aturan itu enggak ada, enggak perlu direvisi-revisi kayak undang-undang buatan kita itu. Enggak perlu dirubah. KUHP itu kan dirubah, sekarang lagi geger. KUHP yang baru ini, Pak, nanti ada undang-undangnya berbunyi, siapa yang di tengah malam membuat kebisingan didenda 10 juta. Jadi kalau sahur sampai tidak-tidak sahur, denda 10 juta sampean. Satu orang 10 juta, satu kampung berapa puluh juta itu. Nah, itu undang-undangnya itu. Antara itu. Makanya banyak orang yang memprotes ini. Itu baru dalam bidang kemasyarakatan. Nanti dalam bidang kesehatan juga begitu. Ada perubahan itu. Makanya dokter-dokter pada protes. Di semua bidang, apalagi bidang apa namanya? Pertambangan. Waduh, dalam bidang pertambangan itu kalau tidak salah ingat ya, itu orang yang diberi hak oleh pemerintah bisa diberi hak untuk mengelola satu tanah untuk menambang sampai 100 tahun atau 70 tahun. Atau 20 tahun. Hak guna apa namanya? Apa? Hak guna apa ya? Apa namanya, Pak? Hak pengelolaan hutan, HPH, hak pengelolaan hutan itu. Nah, bisa sampai 70 tahun loh, Pak. Masya Allah. Nah, kalau IKN nanti jadi ini, Pak, yang diberi hak oleh pemerintah menguasai daerah di IKN sana 70 tahun dia boleh mengelola. Habis emas kita habis di sana, Pak. Nah, makanya sebetulnya manusia itu tidak berhak membuat undang-undang. Yang berhak membuat undang-undang itu cuma Allah saja. Manusia tidak berhak. Kalau membuat aturan boleh, tapi tidak boleh menyalahi aturan Islam. Bikin KUHP ya silahkan saja, tapi tidak boleh menyalahi aturan Islam, itu KUHP itu. Ya, kembali ke sini. Kalau tahu keluarganya terdekat, ya harusnya yang memandikannya yang terdekat, keluarga terdekatnya, kerabat terdekat di antara kalian. Fa ilam yakun ya'lam, maka jika tidak mengetahui siapa kerabat dekatnya, siapa yang memandikannya kalau tidak tahu, faman tarauna, maka orang yang tarauna, kalian melihat, memandang, indahu padanya, pada orang itu, hadzon, dia mempunyai bagian, min waro'in, dari sifat warok, wa amanatin, dan sifat amanah. Jadi orang yang boleh memandikan jenazah, seorang jenazah muslim,
adalah keluarga terdekat orang yang meninggal dunia tadi, kalau tahu keluarga dekatnya. Kalau tidak diketahui keluarga terdekatnya, ya siapa saja boleh, tetapi syaratnya adalah orang yang punya satu bagian saja dari sifat warok dan sifat amanah. Sifat warok ini kalau kita lihat di komus-komus ini diartikan apa ini? Orang yang berhati-hati dalam hidup ini dari dosa. Betul-betul dia hati-hati dalam dosa. Dia menjaga diri jangan sampai salah ya, atau menjauhkan diri dari dosa. Itu orang yang warok. Nah, orang yang menjauhkan diri dari dosa. Bisa juga diartikan ini ada al-warok. Al-warok itu artinya at-taqwa. Ini kamus bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kamus yang terbaik di Indonesia saat ini. Kamus Al-Munawwir ya. Jadi orang yang punya sifat warok, punya sifat kehati-hatian untuk berbuat dosa, dia berusaha selalu menjauhi dosa dalam hidupnya, itu yang berhak memandikan jenazah. Wa amanatin, dan orang yang punya bagian sifat amanah, orang terpercaya, yang dipercaya tidak akan menyebarkan kepada orang banyak tentang keadaan si mayit tadi. Ya, mungkin waktu kita mandikan dibuka badannya, kok badannya penuh dengan tato begini misalnya itu ya. Misalnya kita baru tahu setelah dibuka. Jangan dicerita-ceritakan. Ya biarin aja, dia bertato, dia sudah bertobat kok. Tatonya enggak bisa dihilangkan, ya sudah. Enggak masalah, asal keyakinannya sudah benar. Jadi Allah menilai kita, menilai manusia ini, yang dilihat adalah hatinya sudah cenderung kepada Islam atau belum, sudah cenderung kepada Allah atau belum, sudah cenderung kepada dinul Islam atau belum, itu yang penting. Dan amalannya sudah sesuai dengan aturan Islam, ajaran Islam atau belum, itu. Karena kita diajari supaya mati dalam keadaan muslim. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ya. Jadi hadis ini rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad. Nah, ini ya, ini yang harus kita ketahui. Berikutnya hadis nomor, di sini tertulis 16, ini salah lagi nih. Ini harusnya 17. Kok 17? Tadi di atas itu 17 ya, berarti ini 18. Nah, ini karena ngetiknya jam setengah 12 malam, Pak, beberapa hari yang lalu. Udah gini. Masyaallah. Hadis yang ke-18 atau hadis nomor 1781. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Nah, ini loh Pak. Ya, beliau bersabda, Rasulullah bersabda bahwa menurut hadis yang berikutnya yang nomor 18 ini diberi judul di sini hadisnya, yang memandikan mayit, yang memandikan, ini harus tambahi mayit nih harusnya ya supaya jelas. Yang memandikan mayit. Ini Pak, contohnya kalau aku tuh nggak bisa nulis, nggak bisa ngetik cepat tuh kayak gini loh Pak. Nah, kan? Cenunuk. Kalau orang yang pintar ngetik kan nggak usah lihat, dia pakai perasaan. Jarinya sudah otomatis. Aku nggak bisa, masya Allah. Itu yang bikin aku, kelemahanku di situ. Dulu nggak belajar ilmu mengetik, masya Allah. Karena kalau suruh nulis aku paling susah itu. Nah, kembali ke sini, yang memandikan mayit harus lemah lembut, memandikannya dengan lemah lembut. Dalilnya hadis nomor 18 atau nomor 1781. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna sesungguhnya kasra azmil mayyiti, kasra memecah, azmil mayyiti tulang orang yang sudah mati, tulang orang yang sudah meninggal dunia,
Mislu itu sama, semisal, seperti kasri memecah azmihi tulang dia hayyan dalam keadaan masih hidup. Jadi kita memperlakukan mayit tidak boleh kasar waktu memandikannya, pelan-pelan. Jangan mentang-mentang udah mati. Kalau dia punya sakit, luka itu ya pelan-pelan, seperti memperlakukannya seperti dia masih hidup gitu loh. Jangan sampai mematahkan tulangnya. Ini kaku sekali sih ini, tarik ini, krek, patah. Tenagamu kuat itu tulangnya, tangannya udah kaku gini, sampean mau paksa gini, dipaksa gini, krek itu patah ininya nanti repot. Jadi pelan-pelan, lembut, pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena memecah tulang orang yang sudah meninggal dunia itu sama seperti memecah tulang orang yang masih hidup, sama. Maksudnya memecah tulang orang yang masih hidup itu menyakitkan orang dan itu berdosa. Demikian juga memandikan mayit kalau sampai mematahkan tulangnya berdosa juga. Makanya harus melakukan mayit tadi dengan lemah lembut. Ini dalilnya. Hadis ini rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Ya, ini dalam memandikan kita harus tahu. Yang berikutnya nomor 19, hadis nomor 19. Ya, nomor 19 atau nomor 1782 diberi judul hadis ini bahwa yang memandikan mayit, maksudnya ya, tambahi meneh supaya jelas. Yang memandikan mayit harus menutupi aibnya. Tuh. Ada aibnya, jangan disebar-sebarkan. Berdasarkan hadis nomor 19 atau nomor 1782. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Ibnu Umar dan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Oh, ini loh dalilnya yang dikemukakan oleh para ulama dari hasil banyaknya para ulama ahli hadis membaca hadis-hadis sehingga mereka bisa menempatkan satu hadis dalam satu bab. Satu hadis ini berbicara tentang bab apa, itu pandainya para ulama zaman dulu itu. Jadi mereka membaca hadis ini, Nabi bersabda, man barang siapa sataro, menutupi musliman, seorang muslim, satarohu, pasti akan menutupi dia, Allah pasti akan menutupi dia, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini terjemahannya begini, terjemahan harfiahnya, terjemah perkatanya. Man barang siapa sataro, menutupi musliman, orang muslim. Menutupi orang muslim bukan dari orang muslim. Ini yang lagi tidur siapa ini? Kasih selimut. Nah, bukan begitu. Ini lagi tidur nih. Ngaji kok tidur, kasih selimut sekalian. Itu misalnya gitu. Bukan begitu. Bukan menutupi dengan begitu. Menutupi aibnya. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullah, Allah pasti menutupi aib dia yaumal kiamati, pada hari kiamat. Itu, makanya kita jangan suka menyebar-nyebarkan aib atau kejelekan orang lain, jangan. Kenapa? Nanti di akhirat kita akan disebarkan juga oleh Allah kejelekan kita. Dibuka dan kita malu, Pak. Dilihat orang banyak ya, seluruh manusia loh yang pernah ada di dunia ini tahu keadaan kita. Betapa malunya kita. Ya. Jadi hati-hati ya, kalau kita melihat ada aib pada jenazah, jangan disebar-sebarkan, tutupi.
itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Dia masih hidup pun ini berlaku juga bagi muslim yang masih hidup. Man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim yang masih hidup, termasuk juga ini. Nanti oleh para ulama ahli hadis ini dimuat lagi dalam bab menutupi aib saudara sesama muslim. Di sini ditaruh di dalam bab jenazah. Karena ini berhubungan dengan masalah orang mati yang ketahuan aibnya ketika memandikan, itu pun harus ditutupi, jangan disebar-sebarkan. Waktu kita mencuci keluar darah dari mulutnya hitam, jangan diceritakan itu. Ya, atau keluar darah hitam dari duburnya, jangan ceritakan, udah itu kita sendiri aja yang tahu, nggak usah diomong-omongkan. Kenapa? Ya ini karena Nabi mengajari kita, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Dan padahal semua kita punya aib. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya aib, pasti ada aibnya. Hanya saja orang tidak tahu aib kita. Nah, kalau Allah sudah menutupi aib kita, kita jangan cerita-ceritakan lagi kepada orang. Ya sudah. Menceritakan aib diri sendiri tidak boleh, menceritakan aib orang lain tidak boleh. Tuh. Ini ya, jadi jelas ya. Berikutnya adalah yang ke-20. Ini salah nulis lagi nih. Ini hadis yang ke-20. Nah, hadis yang ke-20. Nih. Atau hadis nomor 1783 adalah hadis yang berbicara tentang cara para malaikat dulu ketika mengurus jenazah Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam meninggal dunia yang mengurusi malaikat. Menurut hadis ini, ya kita baca hadisnya. Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Nah, ini kita biar sama-sama tahu. Ini hadis tapi hadis mauquf, hadis yang berhenti pada sahabat. Jadi ini bukan perkataan Nabi langsung, tapi hadis wa'an dan dari Ubay bin Ka'ab. Yang bercerita ini Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab mengatakan anna Adam alaihi salam, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam qabadathul malaikatu, telah mewafatkan beliau al malaikatu, para malaikat. Dan ini malaikat maut. Malaikat maut itu, malaikat Israil itu satu, tapi anak buahnya banyak sekali. Jadi kalau Allah mematikan orang satu negeri, satu kota gitu, kalau malaikatnya cuma satu kan ngalih. Anak buahnya banyak itu. Dan itu satu komando itu. Cabut sekarang, dut. Cabut, mati hari itu juga. 1000 orang sekejap mata, mati bisa. Itu ya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ini yang cerita Ubay bin Ka'ab, tapi yang namanya sahabat Nabi kalau dia bercerita itu enggak sembarangan. Pasti karena mendengar Nabi pernah ngomong. Cuma di sini dalam hadis ini tidak disebutkan. Ya, langsung aja Ubay bin Ka'ab mengatakan anna Adam alaihissalam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam qabadothu, telah mewafatkan beliau al malaikatu, para malaikat. Jadi ketika Nabi Adam wafat, terus wa ghassaluhu, dan mereka para malaikat telah memandikan beliau. Malaikat itulah yang memandikan jenazah Nabi Adam alaihissalam. Wa kafanuhu, dan para malaikatlah yang telah mengkafani beliau. Wa hannatuhu, dan para malaikatlah yang telah mewangikan, mengharumkan beliau, memberi wewangian atau harum-haruman kepada beliau. Wa hafaru, dan para malaikatlah yang telah menggali lahu, untuk beliau Nabi Adam, menggali kuburannya. Wa alhadu, dan memasukkan ke dalam liang lahat Nabi Adam. Wa sallu alaihi, dan para malaikat itulah pula yang mensolatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, mensolatkan jenazahnya. Tsumma dakhalu, kemudian para malaikat memasukkan
atau masuk ke qabrahu, kuburan Nabi Adam. Fawadauhu, lalu mereka para malaikat itulah yang meletakkan jenazah Nabi Adam fi qabrihi, di dalam kuburnya. Itu. Wa wadau, dan mereka para malaikat itulah yang meletakkan alaihi, di atasnya, di atas kuburan Nabi Adam tadi, al-labina, batu atau batu bata. Al-labina biasa diartikan dalam bahasa Indonesia itu batu bata. Kalau di kamus ini ada enggak? Coba kita lihat. Ada banyak arti ya. Ada banyak arti. Di antaranya batu bata. Ya, betul ya. Jadi di atas kuburnya ditaruh batu bata. Tuh. Terus summa, kemudian hasau, mereka menghamburkan alaihi, di atas kuburnya Nabi Adam, at-turab, tanah. Jadi malaikat yang meletakkan jenazah Nabi Adam ke dalam kuburnya, ya, dihadapkan ke kiblat, wajah beliau dimiringkan gitu, terus ditimbun tanah. Nah, habis ditimbun tanah, dikasih batu bata, terus ditimbunin lagi. Kalau seperti kita memandikan jenazah, menguburkan jenazah, kita pasang kayu gitu kan, kanan kiri gitu ya, terus ditimbun lagi tanah kan. Nah gitu, ini maksudnya seperti itu. Nah, dulu Nabi Adam bukan pakai kayu, tapi oleh malaikat dikasih batu. Jadi pakai batu boleh, pakai kayu boleh. Kalau zaman sekarang malah batunya bukan sembarang batu, di plaster, di semen, di marmer, ya, gitu ya. Nah, wallahu alam, barangkali mereka pakai hadis ini. Padahal menaruh bangunan di atas kubur itu bangunannya namanya kalau orang Jawa bilang kijing. Ya. Nah, itu kalau orang sini bilang apa, Pak? Apa? Atang. Atang. Oh, kalau orang Jawa bilang kijing. Yang biasa dijual-jual gitu, tinggal masang di kuburnya itu. Itu boleh apa tidak? Nanti kita lihat ya. Ini merekalah para malaikat itu yang menaruhkan batu di atas kuburnya Nabi Adam, lalu summa kharaju minal qabri, kemudian setelah mereka memasukkannya ke dalam liang lahat, lalu mereka keluar minal qabri, dari kubur Nabi Adam, summa hasau alaihi turab, kemudian mereka menghamburkan di atas makam Nabi Adam tadi tanah. Summa qalu, kemudian para malaikat berkata, ya bani Adam, hei bani Adam, hei anak-anak Adam, anak-anak keturunan Adam atau manusia, hadhihi sunnatukum, inilah sunnah kalian. Sunnah kalian dalam menguburkan mayat itu ya seperti yang kami lakukan ini kepada Nabi Adam. Ya, jadi caranya mengelola jenazah secara umum garis besarnya seperti ini. Dimandikan dulu, kemudian dikafani, kemudian diberi wangi-wangian, kemudian digalikan kuburan untuk mayit tadi, kemudian dibuatkan liang lahat, ya, dan kemudian tidak lupa mensolatinya terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam kubur. Kemudian memasukkan ke dalam kubur, malaikat masuk ke dalam kubur, meletakkan jenazah Nabi Adam tadi di dalam kuburnya, kemudian meletakkan batu bata di atas kuburnya, mungkin batunya panjang begini ya, terus ditaburi. Mereka menaburkan tanah di atas kubur Nabi Adam. Nah ini, jadi yang kita lakukan selama ini ya sudah seperti ini, mirip-mirip seperti ini sudah. Ini hadis rawahu, tidak begitu terkenal. Yang meriwayatkannya adalah Abdullah ibnu Ahmad. Abdullah anak laki-lakinya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, pencetus atau tokoh mazhab Hambali, itu punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad itu juga ahli hadis. Dia punya hadis sendiri yang dia dengar dari bapaknya. Tapi jumlahnya tidak sebanyak hadis milik bapaknya. Ya, biasa kalau orang sudah meninggal dunia, bapaknya hebat, anaknya kurang hebat.
Kenapa? Karena belajarnya enggak seperti bapaknya. Ya, jadi kalah. Seperti kita sekarang ini, anak kiai hilang kekiaiannya sudah. Nah, ya dia belajarnya bukan dari bapaknya, bukan dari pondok pesantren bapaknya, belajarnya di fakultas itu. Kalau guru saya bilang fakultas itu. Ya, fakultas, bukan fakultas. Anak kiai bukannya dia mewarisi ilmu bapaknya, ilmu kekiaian bapaknya, tapi mewarisi ilmu dari fakultas. Ya sudah, akhirnya lulus jadi fakultas. Ya. Rawahu Abdullah bin Ahmad fil Musnad, dalam kitab Musnadnya. Terus ada penjelasan sini. Qala syarih rahimahullahu taala telah berkata, pensarah hadis ini yakni Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah taala merahmati beliau. Fihi, di dalam hadis tersebut ada keterangan annal ahaqqa, bahwasanya yang paling berhak bi ghuslil mayyiti, dengan yang memandikan mayit, orang yang paling berhak memandikan jenazah orang mati adalah minan nas, diantara manusia, al aqrabu, yang paling dekat hubungannya, ilal mayyit, kepada si mayit tadi, hubungan kekerabatannya. Bisyarti, dengan syarat, ada syaratnya, walaupun kerabatnya, tapi kalau nggak punya syarat ini nggak boleh memandikan juga. Syaratnya apa? An, bahwasanya yakunu, dia si kerabat yang terdekat tadi adalah orang yang aliman, orang yang berilmu, orang yang tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, yang berilmu, bima, berilmu atau mengetahui, bima, kepada apa yang yahtaju ilaihi, ya, memerlukan kepadanya, apa yang mayit perlukan, apa yang yahtaju si mayit tadi memerlukan ilahi, kepada sesuatu. Mayit itu perlu apa dalam dimandikannya? Dalam memandikan mayit perlu apa? Ya, perlu diperlakukan dengan lemah lembut, perlu ditutupi aibnya, perlu dimandikan dengan sunnah Nabi. Nah, cara memandikan nanti di bawahnya, di hadis di bawahnya. Tapi yang jelas kata para ulama ini bahwa yang paling berhak memandikan orang yang meninggal dunia adalah dari kalangan manusia ini salah harokatnya. Mestinya bukan man ini, tapi min. Ini salah anunya. Ini bukan saya yang ngetik, ini yang ngetik penerbitnya. Jadi annal ahaqqa bi ghuslil mayyiti, bahwa yang paling berhak memandikan mayit minan nas, dari kalangan manusia, adalah al aqrabu ilal mayyit, orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya kepada mayit. Bisyarti, dengan syarat, atau bisyartin gitu ya, dengan syarat ayyakuna, bahwa dia adalah aliman, orang yang berilmu, bima yahtaju ilahi, dengan apa yang mayit memerlukan ilahi kepadanya, apa yang diperlukan oleh mayit. Nah, kalau orang nggak bisa memandikan jenazah, jangan suruh mandikan, sih bingung dia. Gimana caranya mandikan? Aku nggak tahu, nggak pernah ngaji, ya nggak tahu. Nah, makanya kita ajari anak-anak kita ngaji, ajari anak-anak kita memandikan jenazah. Nanti kalau sudah gede, kalau masih kecil-kecil gini ya diperkenalkan aja dulu. Masih kecil kan nggak boleh juga memandikan mayat, anak kecil. Ya, orang yang warok tadi, orang yang amanah. Qala, berkata lagi, siapa yang berkata? Para ulama ya mengatakan, wa fihi, dan di dalamnya, dalam hadis tersebut di atas, dalilun, ada dalil, ada petunjuk yang menunjukkan ala kepada wujubir rifqi, wajibnya bersikap lembut, bil mayyiti, kepada mayit, fi huslihi, dalam memandikannya. Kemudian wa takfinihi, dan wajibnya mengkafani mayit, wa hamlihi, dan memikul mayit, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Memikul kan memindahkan dari satu tempat ke tempat itu, memindahkan dari keranda ke liang lahat. Nah, kalau di sini orang dikubur pakai peti ya. Kalau di Jawa nggak ada orang kubur mayit pakai peti. Keluarkan dari peti baru dimasukkan ke tanah. Tapi di sini kan tanahnya berair semua kan. Nah, jadi kalau dimasukkan, aduh kayak apa rasanya itu. Akhirnya beli peti. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua yang ada di sini. Ya, Allah tahulah
Mudah-mudahan Allah tahu jadi memaafkan. Walaupun harusnya enggak begitu. Tapi keadaan tanah kita, tanah begini baru 1 meter digali aja udah keluar air di sini gitu ya Pak ya. Nah, misalnya ya apa boleh buat, terpaksa dimasukkan ke dalam peti. Itu. Terus wa targhibi fi dan menyukai tentang menyukai, menyenangi, senang satri auratil muslim, menutupi aurat seorang muslim. Jadi dalam hadis tersebut di atas ada pelajaran tentang wajibnya memperlakukan mayit dalam memandikan dengan lemah lembut, memandikannya, mengkafaninya, memikul mayit tadi ke kubur atau ke liang lahat dan berlaku senang dalam menutupi aib atau aurat seorang muslim. Intaha mulah khoson. Selesai secara ringkas. Selesai bab 1. Bab 1 tadi judulnya kan bab bahwa dalam memandikan mayit itu harus ini didampingi, ada yang mendampingi, memandikan dengan lemah lembut dan menutupi aibnya, biar jelas nih, karena menutupi dikira menutupi pakai menutupi pakai kain lagi, menutupi aibnya. Nah, nulis ngene wae suwi kok gimana? Mau jadi penulis. Enggak bisa jadi penulis, hanya bisa cuma ngomong. Nah, sini saudara sekalian ya. Nah, nanti di bab yang kedua, bab yang kedua ini? Ini bab yang kedua. Babu maja'a fi ghusli ahadiz zaujaini lil akhar. Bab keterangan yang datang tentang memandikannya seseorang yang bersuami istri, berjodoh lil akhar kepada yang lainnya. Bab memandikannya seorang suami terhadap istrinya atau memandikannya seorang istri terhadap suaminya. Jadi kalau masih suami istri masih ada lengkap, salah satu meninggal dunia, suami meninggal dunia, istri yang memandikan. Kalau istri yang meninggal dunia, suami yang memandikan. Bagusnya begitu. Ya, makanya ibu-ibu harus belajar memandikan jenazah. Nanti suami yang meninggal, ibu yang memandikan. Enggak usah panggil kami nanti membantu yang lainnya aja. Gitu. Paham ya? Pak Sugeng belajar. Bu Sugeng mana Bu Sugeng? Alhamdulillah sudah sehat Bu ya. Enggak sakit. Habis berobat beliau. Bosan berobat ke dokter ya Bu ya. Orang mari-mari orang enggak sembuh-sembuh, pakai pengobatan alternatif. Boleh saja enggak apa-apa. Berobat itu enggak harus kepada dokter, enggak harus pada mantri, enggak harus kepada bidan, pada siapapun yang dengan pertolongan Allah bisa datang kesembuhan, enggak apa-apa. Walaupun harus sampai ke Barabai Bu ya. Ceritanya saja ini. Di Barabai sana ada ahli urut. Orang Barabai aja enggak tahu. Tapi orang dari luar Barabai malah tahu. Masya Allah. Kalau yang saya tahu ada ahli urut yang bisa mengobati orang stroke di Kota Besi. Cuma saya enggak tahu tempatnya di mana. Itu yang kalau dia yang urut cepat membaik, memulih gitu. Saya lupa namanya dan tidak tahu tempatnya. Yang cerita pasien saya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti yang kita pelajari adalah bab tentang suami istri saling memandikan satu terhadap yang lain ya. Tapi karena waktu sudah habis, kita lanjutkan lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.